Halo marketing antusias, bertemu kembali dengan saya Ruineka di channel YouTube Hypno Marketing IH. Nah, di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan tentang jualan dulu atau branding dulu gitu. Nah, antara jualan dan branding ini sebetulnya bisa jalan beriringan ya. Antara jualan dan branding ini kan bukan merupakan suatu bentuk perlombaan mana yang duluan. Ketika misalnya kita hanya fokus ke branding saja dulu tanpa menghasilkan penjualan, ya lama kelamaan juga budget untuk produksi untuk ini kan juga akan menipis gitu kalau terus-terusan di branding. Cuman gini ya, branding sendiri kalau kaitannya dengan brand ini harus pertama kali gitu loh. Kalau pengen kuat banyak, sebetulnya saya lihat produk atau jasa yang ditawarkan itu sebetulnya bagus. Cuman mereka ya tidak memperhatikan sisi branding, terutama dari brand ini. Ambil contoh lah, banyak yang tempat makan misalnya. Tempat makan ini sebetulnya menyajikan makanan-makanan yang cukup enak, tapi ya ditulis rumah makan aja gitu, atau warung makan atau apa gitu, atau ditulis namanya saja gitu. Nama seseorang kan kita bisa sangat apa ya, diingatan kita itu sangat sulit untuk mengingatnya sebagai sebuah nama rumah makan yang enak gitu. Apalagi kalau misalnya rumah makan tersebut lebih banyak dikunjungi oleh orang-orang yang dari luar kota begitu. Mungkin orang-orang yang di sekitaran situ terlalu familiar dengan makanan-makanan tersebut mungkin, jadi atau mungkin tidak sesuai dengan selera makanan-makanan orang tersebut. Jadi lebih banyak orang-orang dari luar kota. Hanya saja dia tidak melakukan konsep branding yang dimana nama dari rumah makannya itu tidak ditonjolkan seperti itu. Jadi semua bisa bareng-bareng ya. Dan ini tidak hanya berlaku untuk misalnya rumah makan saja gitu. Banyak sekali produk atau jasa juga semacam seperti itu. Ada yang menawarkan jasa apa ya, percetakan atau apa yang memang sangat bagus gitu ya hasil kerjanya, terus kemudian on time dan cukup dibandingkan dengan yang lain cukup lebih, harganya lebih kompetitif. Cuman dia tidak menonjolkan branding atau tidak punya brand yang kuat. Menunjukkan apa? Kadang tuh hanya sekenanya saja. Kadang paling sering ini ya yang sangat saya sayangkan itu nama anaknya kadang yang dipakai untuk jadi brand produk atau jasa yang dipakai. Kenapa nggak dipikirkan sesuatu yang memang mewakili, yang terus kemudian menginspirasi untuk produk atau jasa yang Anda jual begitu. Kalau brandnya itu udah dapet, antara branding yang kemudian bagaimana cara supaya ini lebih dikenal oleh masyarakat, dan untuk jualannya ini kan bisa bareng-bareng seperti itu. Jadi jualan dulu atau branding dulu, kalau brandnya harus duluan ya. Nah, setelah brand ketemu, ini sambil bisa jualan dan melakukan branding gitu. Jadi harus dipisahkan antara brand itu sendiri sebagai sebuah brand, sebagai sebuah julukan, sebagai sebuah nama yang akan dikenal oleh customer Anda, itu harus dipikirkan betul-betul. Dan sebisa mungkin ya memang harus mewakili gitu ya. Kalau nama itu kan banyak sekali, misalnya punya rumah makan Rani misalnya, Rani kan bisa banyak sekali begitu, dan itu nama orang gitu, nggak bisa terus kemudian jadi, mungkin ada begitu ya yang bisa katakanlah bisa bertahan, bisa ini. Cuman alangkah sangat sayangnya kalau misalnya tidak menggunakan nama seseorang tersebut begitu ya, nama yang benar-benar dipikirkan ya. Itu bisa saja, atau mungkin katakanlah nama belakang, nama keluarga gitu. Ada produk misalnya McDonald begitu ya, itu kan mengambil nama orang gitu. Cuman kan dia juga itu tadi brandingnya benar-benar kuat gitu loh. Dia satu-satunya waktu itu ya, setahu saya ya, fast food yang memang sangat dicari oleh orang-orang tersebut. Dan misalnya di dunia begitu ya, nama itu juga tidak terlalu lazim juga, bukan nama yang banyak dijumpai begitu. Jadi brand itu harus dipikirkan baik-baik. Nah, setelah brand, antara branding dengan jualannya itu bisa berjalan beriringan begitu. Toh ketika misalnya jualan ya, terus kemudian menghasilkan penjualan, semakin banyak orang ya yang mempergunakan atau
mendapati produk atau jasa Anda. Nah, mereka merasakan manfaatnya. Di situ kan juga branding terjadi. Ya, jadi misalnya rumah makan tadi sudah ada namanya, terus sudah jualan, terus sudah melayani pelanggan, terus udah ada orang yang makan, terus ternyata enak. Di situ kan juga terjadi proses branding di mana rumah makan si ini ya dengan spesialisasi ini misalnya yang paling enak di rumah makan ini adalah ini, kan dia akan tercipta sebuah ekosistem yang dimana orang ya akan mengingat rumah makan ini dengan karakteristik ini, dengan kelezatan ini, dengan hal yang tidak dijumpai di rumah makan lain berupa ini, dan namanya jelas, brandingnya jelas ini gitu. Jadi tidak katakanlah tidak terlalu umum, tidak terlalu pasaran semacam seperti itu. Selain rumah makan, yang banyak saya sayangkan itu kadang adalah toko bangunan. Toko bangunan itu selalu, atau toko-toko kelondong ya, yang akhirnya sekarang banyak tergusur oleh sistem yang baru dengan franchise minimarket itu, karena itu tadi ya, Sumber Jaya, Sumber Makmur, Jaya Abadi, Jaya Sentosa, Sumber Uang dan sebagainya, Harapan Jaya atau apalah, terlalu banyak dipakai oleh yang lain dan tidak terus kemudian merefleksikan dari keunikan yang dimiliki. Sebisa mungkin orang itu bisa ketika dapat atau ingat sesuatu yang kaitannya dengan produk atau yang jasa yang Anda tawarkan, itu langsung ingat nama Anda, ingat brand yang Anda miliki, seperti itu. Oke ya, jadi jualan dulu atau branding dulu, harus punya brand dulu yang unik, yang terus kemudian mewakili, merepresentasikan, atau ada istilah nama adalah doa, itu juga bisa Anda pakai begitu ya, mungkin menginginkan produk atau jasa Anda seperti nama yang Anda pilih. Dan ya kalau misalnya ada masih bingung soal branding ini ya, bisa belajar bersama kita di kelas Hypno Marketing. Nanti kita bisa study case, kita bisa mengarahkan coba tentang keinginan, harapan Anda kaitannya dengan brand yang ingin Anda capai, terus kemudian gimana cara melakukan brandingnya. Untuk info seputar pelatihan kelas Hypno Marketing, Anda bisa mengunjungi website kami di masterhypnotis.com, atau Anda juga bisa menghubungi nomor WhatsApp kami. Sekian untuk video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe.